Seperti itu teman-teman. Jadi pengusaha maggot itu harus cerdas, harus jelas dan terkonsep. Jangan sampai kita hanya sebagai pemulung yang notabene itu justru merendahkan harga diri kita. Nah, terkait dengan prospek maggot, saya ingin ada tunjukkan satu ini nih, plastik ini. Kira-kira plastik ini isinya apa nih teman-teman semua ya? Bagi yang bisa nebak, nanti kita kasih giveaway. Tapi kira-kira susah nebaknya. Jadi oke, kita ambil dulu plastik ini. Nih, kalau kita lihat ya, dalamannya itu apa? Yang ada di dalam ini kira-kira apa nih? Nah, limbah-limbah. Lihat. Nah, itu adalah limbah-limbah dari rocket chicken, teman-teman semua. Jadi, dalam budidaya maggot, hal terpenting sebenarnya bukan peralatan, bukan infrastruktur, atau bukan alat-alat apa ya. Yang terpenting adalah ini, teman-teman semua, yaitu pakan. Yaitu cara kita untuk mencari makan, kontinuitas, konsistensi pakan itu yang paling penting ya, teman-teman ya. Jadi, bukan alat-alat, bukan apa ya, infrastruktur atau apapun. Yang pertama adalah pakan. Nah, dalam mencari pakan, utamanya kita harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Mental ini yang penting ya bagi peternak maggot ya. Karena untuk bisa mencari pakan seperti ini nih, sampah-sampah seperti ini itu kan sulit sekali, teman-teman ya. Jadi nyari link ya, nyari relasi keluar, termasuk kita pun nyari-nyari seperti ini. Meskipun di sini banyak sampah anorganik ya yang otomatis tidak bisa kita gunakan, tapi nggak apa-apa, kita ambil aja nanti sampah organiknya, teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah pakan ya. Jadi jangan sampai maggot kita itu nggak ada pakan, otomatis nanti pertumbuhannya itu kecil. Nah, kadang itu kita sebagai peternak maggot ini kita sharing aja teman-teman. Kita itu susah sekali untuk bisa mendapatkan pakan. Karena apa? Pertama, kendala kita adalah tim kita. Jadi kebanyakan peternak maggot itu tidak bisa sustain atau tidak bisa continue dalam jangka panjang itu karena memang timnya kurang, tim yang komitmen ya teman-teman. Makanya di sini di usaha kita terdiri dari 3 orang yang masing-masing memegang peranan tersendiri. Ada yang tugasnya ngurusi pakan, itu ada yang tugasnya ngurusi farm untuk namanya pemberian pakan dan perawatan maggot itu ada. Dan sisanya itu tugasnya untuk bisa pendanaan dan juga development produk lah, itu ada. Jadi 3 ini memiliki peran masing-masing teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman semua yang kiranya masih bergerak secara individu, itu mungkin akan lebih susah ya teman-teman semua ya. Karena kalau individu semuanya di handle sendiri, mulai dari pakan, perawatan, sampai nanti pemasaran itu di handle sendiri, dan itu akan susah. Apalagi teman-teman yang sendiri, lalu tujuan maggotnya adalah apa namanya, hanya untuk dikomersialisasikan itu loh, itu akan susah sekali. Nah, nanti mungkin teman-teman yang hanya merintis maggot untuk bisa mensubsidi pakan, itu mungkin akan lebih ringan lah, karena kita tidak dituntut untuk bisa memproduksi maggot secara besar, tapi hanya untuk bisa ya sekedar ada lah. Kalau ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, karena tujuannya adalah untuk bisa mensubstitusi pakan. Nah, yang berat adalah yang hanya mengandalkan maggot untuk komersialisasi. Ini susah sekali, karena nyari sampahnya pun yang tadi saya bilang itu susah. Apalagi kalau mengandalkan dari sampah pasar yang fluktuatif ya. Terlebih kita sekarang ada namanya PPKM nih, yang lebih susah makanya. Nah, itu makanya perlu diperhatikan kira-kira tujuan maggot itu apa. Kalian budidaya maggot itu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Apa untuk komersialisasi sendiri, atau untuk dipakai sendiri, atau untuk apa? Pengembangan lainnya itu harus bisa di set di awal ya, harus bisa ditentukan di awal sebelum kalian terjun di bisnis maggot. Nah, misalkan kalian contoh, misalkan Bang, saya budidaya maggot untuk ternak sendiri kok. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa bagi waktu antara misalkan ternak lele seperti saya nih. Ternak lele, kapan harus makan nih, kapan harus nyortir, kapan harus apalah lele, dan kapan harus nyari makan untuk maggot. Karena jangan sampai maggot itu ketika kita udah terjun, kita itu sekedarnya aja lah, nggak ada sampah, ya udah bisa seadanya. Sehari dipakani, sehari enggak. Itu jangan seperti itu ya. Nanti kita setengah-setengah, hasilnya pun malah nggak efisien gitu, malah lebih cenderung rugi di waktu sama rugi di tenaga teman-teman semua. Nah, itu perlu benar-benar dipertimbangkan. Kecuali teman-teman itu adalah pemilik resto ya, pemilik restoran yang mana itu mesti ada limbah restonya.
ya. Apalagi kalau misalkan sudah normal nih, sudah bisa makan di situ, otomatis kan nggak dibawa pulang ya, otomatis nanti limbahnya banyak. Nah itu baru kalian bisa gunakan untuk maggot sendiri. Tapi kalau misalkan kalian sendirian dan nggak punya link atau nggak punya resto, nah itu yang jadi pertanyaan besar lah bagi kita. Makanya nanti coba nyari link teman-teman terdekat atau saudara di mana mereka bisa menyediakan limbah organik yang kontinu setiap harinya ada. Nah konsekuensinya adalah kita harus ambil setiap hari teman-teman semua. Entah nanti sistemnya kita kasih uang rokok misalkan sebulan sekali atau Indomie misalkan, itu bisa. Nah sebenarnya untuk lebih gampangnya kita pun lagi merancang namanya sistem bank sampah ya. Ini kalau kalian punya program dan funding yang besar atau dana yang besar, sehingga nanti kalian tinggal woro-woro ke RT, misalkan ke RT nyuwun sewu lah, RT RW misalkan, dan masuk ke Prumnas. Ini ide yang bagus ya, ini saya juga share karena saya juga lagi rancang ide ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengimplementasikan ide yang sama, silahkan di rumahnya, asal jangan di sekitar Jatibarang, nanti musuhan kita ya. Jadi woro-woro aja ke RT-nya, nembusin, Pak Ibu kita ingin ambil sampah di sekitar Prumnas, nanti kita sediakan misalkan ember ya, ember untuk menampung sampah organik. Karena sampah organik itu kan lebih cenderung ke becek ya, jadi kita perlu ember yang mana bisa menampung itu. Nah satu embernya sayangnya adalah sekitar 25.000 lah, mahal. Apalagi kalau kita misalkan targetnya 100 perumahan misalkan atau 1.000, jadi modalnya besar. Tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan dimulai dari tetangga kanan kiri. Misalkan Bapak Ibu ini saya kasih ember, misalkan setiap hari ada sampah masukkan ke situ, nanti saya ambil setiap hari. Jadi seperti itu, tinggal nanti teknisnya kalian koordinasi aja dengan pihak-pihak berwajibnya. Nah makanya ini memang nggak main-main ya, karena pakan kalau bisa memang pakannya kombinasi, ada resto, ada buah sayur, itu kombinasi, itu akan jadi maggot yang mantap. Nah seperti itu kawan-kawan semua. Nanti apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan di komen aja di bawah ya. Tapi jangan lupa tombol merah subscribe-nya dipencet. Nanti bisa tanya apa aja, nanti kita akan coba bahas dialog seperti ini ya. Apabila teman-teman ada tanya, Bang seperti ini bagaimana itu, nanti kita coba interaktif seperti inilah. Seperti itu teman-teman. Jadi pengusaha maggot itu harus cerdas, harus jelas dan terkonsep. Jangan sampai kita hanya sebagai pemulung yang notabene itu justru merendahkan harga diri kita. Tapi kalau kita punya konsep yang jelas dan juga bisa mengembangkan masyarakat, itu yang diharapkan dari pengusaha maggot. Oke, semoga kita semua bisa menjadi pengusaha maggot yang sukses, bukan dihina, bukan direndahkan sebagai pemulung, tapi justru dihargai karena memang jasa kita untuk bisa meningkatkan kualitas lingkungan. Oke, salam amen. Thank you.